Bertemu lagi dengan kami. Ya, saya Andre Tolani. Saya Sule. Dan saya Bambang. Dan kita masih bertemu sama Kak Agus. Ya, Kak Agus. Minggu kemarin. Diskusi kemarin kan kita bahas tentang tari kan. Iya. Ada banyak, kita ada 3 lah, ya kan dasarnya, terus ada pakem-pakem yang kita udah bahas. Sekarang apa? Sekarang lebih ke praktek kita, Pak. Iya. Kak Agus akan secara langsung kan mempraktekkan gerakan-gerakan dasar atau apa yang harus dilakukan ketika mau awal ingin menari. Nah, boleh. Gimana? Sampai kenapa sih, Pak? Sampai lapar. Biar apa anugerah. Tapi biasa nih Mas Agus, mau tanya sebagai seorang yang awam di tari, mungkin adik-adik kita kan harus tahu tuh apa yang harus dilakukan sebelum belajar tari itu sendiri atau gerak itu sendiri. Mungkin apa gitu? Iya. Ya, memang salah satu kalau kita mau bergerak atau tubuh, kita harus bahasanya melenturkan dulu otot-otot badan kita supaya dalam bergerak nantinya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti nanti bisa jadi kram atau keseleo. Jadi kita stretching dulu atau pemanasan. Oke. Kita bisa pemanasan atau biasanya olah tubuh. Olah tubuh betul. Ada olah rasa lagi ya. Olah tubuh. Gimana olah tubuh tuh, Kak? Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang masih pemula biasanya sederhana, yang awal aja kita bagian atas ke atas, ya sama kayak pemanasan olahraga, habis itu ke bawah, kanan, kiri, kemudian bagian lengan, ini lengan sini yang kita ubah, kemudian bagian telapak tangan ini. Jadi kalau bagian telapak tangan itu untuk memudahkan kita dalam proses latihan mengugel. Nah, jadi gini kan. Ya, jadi kalau orang misalnya masih kaku, ini masih keras, ototnya itu dia jadinya nggak full putarannya. Ya, putarannya nggak full, atau tangannya itu nggak bentuknya siku-siku seperti ini. Kadang-kadang, nah itu kan nggak siku-siku kan? Iya, betul. Ya, kadang-kadang orang itu tangannya masih begini, padahal sudah paling full. Oh iya ya. Nah, ini kan kalau dia dia akan bentuknya siku-siku seperti ini. Kram. Ini aja challenge semua. Nah, ini perlu dilatih juga karena beberapa gerak tuh banyak menggunakan bentuk tangan seperti ini. Kayak lagi menghormat ini. Awas asam urat. Ya. Betul. Oh iya. Hebat Masnya bisa. Siku-siku ya. Latihan. Itu latihan, perlu Coba dilatih. situ bisa enggak? Loh, Itu apa itu? asam urat di sininya. asam urat. Ini main piano, main gitar. Berarti memang penting pemanasan dulu. Penting ada pemanasan. Nah, kalau kita tuh di teater tuh kadang ada olah rasa juga, nggak cuma olah tubuh. Tapi di tari saya yakin pasti ada juga. Pasti ada rasa. Nah, kira-kira proses latihan olah rasa ini kalau di tari gimana sih? Kurang lebih sama kayak di seni teater, cara melatihnya kalau olah rasa itu sama, kita juga pejam mata biasanya, Prep juga pejam mata. Habis itu kita mempraktekkan gerak yang disampaikan oleh instruktur. Gerak misalkan gerak monyet. Nah, kita disuruh mengimajinasikan gerak monyet seperti apa supaya kita lebih mendalami karakternya gitu. Penting loh itu Pak Eda. Makanya kita harus yang pertama itu adalah mata tertutup. Kalau kita terbuka, kadang-kadang walaupun tidak ada orang yang melihat, kita merasa malu kan? Iya, betul. Nah, jadi kalau tertutup itu kita akan membantu kita lebih fokus, lebih konsen, lebih percaya diri lah bahasanya. Lebih percaya diri dalam bergerak. Di lain itu juga kita menghidupkan nuansa lain di dalam otak kita gitu kan, dengan tertutup tapi jangan tidur Eda. Katanya terbuka aja bisa tidur ya. Tidur ya. Karena kalau mata terbuka itu lebih banyak distraksinya. Nah, betul. Distraksi itu apa ya? Distraksi itu kayak gangguan. Iya, kayak gangguan-gangguan dari luar gitu. Kadang kita disuruh fokus sama satu titik gitu, terus fokus aja, udah lama dari fokus itu yang lain tuh udah ketinggalan tuh. Kita disuruh buang masalah lah, apa-apalah, dan akhirnya dari situ kita belajar untuk mengolah rasa. Iya. Gitu. Sedih, nangis. Spider pernah nggak suruh pejam gitu kan? Nangis gitu. Bayangkan ketika Ibu Ananda iya, muhasabah ya. Nah, muhasabah tuh olah rasa, Pak. Oh, iya. Salah satu contohnya bagiannya. Kita kan dulu seringnya di madrasah Di SMA sering. muhasabah, yang lain tidur
yang lain nangis. Yang lain nangis. Ya udah. Ya, Makanya kalau dalam seni tari itu juga khususnya kita lebih kepada mimik wajah untuk Mimik wajah. mewakili olah rasa itu biasanya kepada mimik wajah. Jadi kita menghadirkan ekspresi sedih, senang, atau kecewa, atau marah. Nah, itu yang kelihatan. betul sekali. Nah, Pak Edar, silahkan bertanya. Saya mau ke depan sebentar. Mau ngapain? Biasa. Kebetulan saya Pak Edar. Oh iya, sebentar. Apa nih pertanyaannya? Nah, kita tanya tentang tari atau gerakan-gerakan yang harus dilatih. Oh iya. Ketika belajar misalnya nih Jepang dulu deh. Jepang itu kan ada pakemnya gitu. Oh iya. Saya bentar ya, 1 Oh menit. iya. Tadi sampai mana kita, Pak? Sampai yang pakem gerakan-gerakan untuk anak-anak dari pas awal, Pak ya. Nah, selanjutnya gerakan apa lagi nih, Pak, yang harus kita lakukan ketika mau menari? Kan tadi sudah kayak apa namanya, gungel, ugel. Iya. Terus apa lagi nih, Pak? Nah, jadi salah satu bentuk tari dasarnya itu kita punya ada 9 bentuk. 9 bentuk. Ya. Apa Jadi aja ada tuh, Pak? pola lah bahasanya, pola 1, pola 2, pola 3 sampai pola 9. Jadi pola 1 itu adalah pola yang dia itu harus tidur atau berbaring. Oh, maksudnya baring. Baring biasa aja. Pokoknya teman-teman berbaring itu disebut dengan pola 1. Pola 1. Raga pola 1. Yang kedua, Nah, yang kedua itu memiringkan badan. contohnya Ya, kayak jadi kayak bersandar nyamping gini, nah gitu. iya. Nah, itu pola 2. Memiringkan badan. Kalau poin 1 kan dia semua badan terlentang Baring, begini. terlentang. Kalau pola 2 dia naik gini. mereng. Oke, ya itu pola 2. Pola 3, Nah, sekarang pola 3 dia itu duduk. duduk. Mm-mm. Duduk bersila. Bebas. Bersila boleh. Yang poinnya adalah Duduk. bokong ini menyentuh lantai. Oh iya. Oke, itu pola 3. Nah, yang pola 4 itu berjongkok. Jongkok. Ya, poinnya bokong itu harus terangkat dari lantai, tapi tidak boleh berdiri. Dia harus berjongkok. Nah, itu yang 4. Yang 5-nya itu setengah berdiri. Wah, susah itu ya. Atau Bisa biasanya nggak kita setengah berdiri? Jangan dulu Pak, baru jangan. puasa ini. Suruh siapa setengah berdiri. Kalau kita biasa menyebutnya mendak. Mendak. Ya, ya setengah berdiri antara mau berdiri sama duduk. Jadi di tengah-tengah. Seberapa sudah tadi itu? 5. Ya, sekarang yang 5 nih ya? Sekarang Iya, yang kelima. lima. Yang kelima itu adalah berdiri. Berdiri normal. Berdiri normal itu pola 5. Yang pola 6 itu adalah jinjit. Wah, Mister Bang nanti nih. Jinjit. Jinjit. Belum, Jadi belum. kakinya itu diangkat gitu ya, diangkat gini kakinya jinjit. Nah, itu pola berapa tadi? Pola 5. Hah? Nah, 6. mohon maaf Pak, ini orang belum tidur soalnya. Pola 7. Nah, sekarang pola 7 itu tangan ke atas. Gini. Ya. Pola 7 tangan ke atas. Pola 7 tangan ke atas. Habis itu ke berapa lagi? 8. Ke 8 itu lompat. Lompat. Iya. Pola 8 itu melompat. 9 terbang. Belum Bos. Nanti habis lompat mendayu dulu. ini bahas dasar tari apa tadi? Ini setelah nugel tadi. Oh gitu. Masih latihan gerak dasar. Oh gerak dasar. Terus Latihan gerak dasar. habis loncat. Ya, habis lompat yang ke-9-nya tangannya ditepuk ke atas. Oh Ya. iya. Untung nggak terbang Mas ya. Ada berapa Tadi sih 9 sebenarnya? pola. 9 pola ya. 9 pola Banyak gerak juga. dasar, iya. Itu untuk di pemanasan Pak ya? Pemanasan. Itu biasanya kita Berarti lakukan juga. pola pertama baring Baring telentang setengah. ya, baru miring, baring miring, duduk, duduk, jongkok, jongkok, setengah Setengah. berdiri, Diri. berdiri, jinjit, Jinjit. angkat angkat tangan, loncat, lompat tepuk. Ya. gitu. Bisa dicoba nanti sama adek kita. Iya, itu buat challenge yang bagus Pak ya. Iya, betul. Apalagi nih, bagus nih kita datangkan Iya dong, betul. narasumber yang Saya itu sebenarnya mau langsung ada sentuhan dari Mas Aji bagaimana cara Jepang. nanti nanti. ada nanti Ya? ada nanti. Oh gitu. Tunggu disingkirkan dulu ini. Boleh. Gimana? Gimana? Apa
Kita tadi kumpas banyak banget ini kita Iya kumpas banyak tadi. banget. Ini kalau kita diskusikan lebih dalam, sangat banyak nih. Nggak Kita cukup waktunya, Iya. maksudnya poin-poinnya aja kita harus cari poinnya supaya adik kita tahu. Atau mungkin gini aja, kita singkirkan meja, kita belajar dasar dari Jepang, kita coba juga. Oh ya. Nah ya kan, Oke, coba kita lihat setelah yang satu ini. 2,000 years later. Ya Mas, jadi kita sudah ada di tempat lain. Karena mejanya ada digeser. Coba bisa Mas praktekkan 3 gerakan dasar tari tadi yang apa tadi pertama? Ada 3 unsur Ada Jepang. 3 unsur, iya 3 unsur Jepang. Ada tahtim, Tahtim, ada bunga tari, bunga tari. sama lenggang. Nah, coba bisa tolong dipraktekkan Mas 3 unsur tari Jepang nih. Saya mundur dulu ya Mas. Ya. Di belakang. Nanti ditabrak. Iya. Jadi yang pertama itu adalah tahtim. Tahtim itu adalah salah satu bentuk penghormatan. Maka bentuknya teman-teman tangannya boleh seperti ini, habis itu kakinya boleh ditaruh di belakang seperti ini, baru hormat. Ya, ini salah satu bentuk tahtim 1. Nah, salah satu tahtim. Atau yang kedua, tangannya boleh seperti ini, ya permisi begini. Satunya ditaruh di bawah siku, yang tangannya ke depan, tangannya lurus. Nah, ini namanya salah satu bentuk tahtim juga. Yang kedua, atau yang ketiga, tangannya bisa seperti ini aja. Nah, baru hormat. Nah, itu tuh yang tahtim. Ini macam-macam. Poinnya itu adalah penghormatan. Salah satu bentuk penghormatan. Terus tahtim tadi bunga Tari. tari. Ya. Nah, bunga tari itu punya banyak jenisnya. Kalau Jepang minimal dia punya 12 ragam gerak. Nah, salah satu ragam geraknya seperti ini. Yang pertama itu adalah gerak gelombang. Ya. Jadi gerak gelombang itu begini. Ya. Oke. Nah, itu namanya gerak gelombang. Gelombang. Terinspirasi dari gerak Itu termasuk bunga tari ya? ya, itu termasuk dari bunga tari. Ada lagi? Ada. Apalagi itu? Bunga tari. Terakhir apa nih? Lenggang. Lenggang. Iya, lenggang. Nah, lenggang. Nah, sama lenggang itu bisa dibilang seperti bentuk tubuh. Jadi orang Samarinda dengan orang Tenggarong mungkin bisa sama-sama nari Jepang, tapi lenggangnya yang berbeda. Contohnya Kalau yang di kayak- misalkan ya Tenggarong, dia cenderung tangannya seperti ini. Kenalin. Ya, dia cuma gini geraknya. Ya. Nah, kalau orang Hulu dia beda lagi. Dia agak digenjot ke bawah. Nah, begini. Ya, digenjot ke bawah. ya, gelombangnya lebih besar. Nah, gelombangnya lebih besar ya. Nah, gitu. Oh, gerakannya sama tapi lenggangnya Lenggangnya yang berubah. Kalau Samarinda, kalau di sanggar kami Samarinda begini jadi geraknya. Nah, tangannya di depan. Ya, ayunannya di samping, depan. Yang itu Samarinda. Poinnya sama, tetap berjepen gerak gelombang. Lenggangnya. Cuman lenggangnya yang berbeda. Sudah sinkron mungkin ya. Nah, jadi itu adik-adik 3 unsur dasar tari Jepang. Pertama tadi Tahtim, tahtim, bunga tari, dan lenggang. Nah, terima kasih Mas ya. Luar biasa. Nanti ajarin saya nari Mas. ayo kita bareng. Saya cuma bisa tarik perut ini. Oke. Nah, sekarang Pesan-pesan. apa ya? Ada pesan untuk adik-adik di rumah enggak Kak? Biar mereka bisa termotivasi untuk menari. Seperti itu. Ya, jadi buat kawan-kawan, buat adik-adik sekalian, jangan malu dengan apa yang kita miliki saat ini. Jangan malu, kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Karena Indonesia itu akan kaya, apalagi tradisi dan budayanya. Kita nggak boleh kalah dengan kebudayaan asing, K-pop atau hip hop atau yang lainnya. Nah, budaya kita juga lebih keren, lebih unik, dan lebih mantap daripada budaya mereka. Makanya jangan malu. Kita harus sering-sering menonton atau enggak kita mempraktikkan langsung bagaimana tari atau kebudayaan dari Indonesia itu sendiri. Oh iya. Mantap.
motivasinya luar biasa. Nah jadi untuk adik-adik terakhir nih Kak, challenge. Ini challenge yang tadi yang 9 apa Pola tadi? tubuh. Pola tubuh tadi keren ya. Iya. Ya jadi challenge-nya adik-adik buat video 9 olah tubuh mulai dari baring, setengah baring, miring, dan sampai loncat tepuk. Iya. Oke. Dan kirim ke sinian. Gimana Kak Zazir? Oke, mantap. Ya, sekarang mungkin kita tutup aja kali Siap. kayak kita sudah akhiri, sudah mau maghrib juga ini. Jadi kita tutup dengan dadah. Selamat sore. Selamat. Selamat budaya.